Ya, selamat pagi teman-teman. Hari ini kita mau ngebahas tentang iguana sama temen kita nih. Kenalin, namanya siapa? Namanya Agung. Oke, asik. Nah, reptil udah berapa lama? Baru setahunan 2019 awal. Emang suka ke iguana atau keep reptil lain? Enggak sih, lebih seneng kadal-kadalan aja. Ente nih, Aneh. suka sama kadal-kadalan, Iya. ya kan? Beda nggak sih sama kayak pelihara kucing, anjing gitu? Maksudnya unik, ada uniknya nggak sih? Keunikan tersendiri. Beda sih, uniknya dia lebih eksotis. Kalau kucing kan lebih ke apa ya? Ke lucu lah ya. Ya, lebih ke lucu. Kalau dia eksotis gitu. Emang sih kadang kita lihat lucu, tapi kadang dilihat begitulah ngeselin kayak gimana mukanya. Kalau boleh tahu perawatan iguana tuh apa aja sih? Perawatan iguana sebenarnya sama kayak kadal-kadal lain ya. Kayak itu kayak kita kasih makan, mandi. Kalau cara mandi ini tuh sama nggak sih sama kayak mandiin kucing atau peliharaan lainnya? Kalau dia sih mandiin lebih kayak direndam. Direndam. Ya, lebih bagus lagi direndam pakai rebusan daun sirih. Terus paling penting jemur. Kalau makanan buat iguana tuh apa aja sih? Dia sih biasanya sayur-sayuran sama buah-buahan. Terus jemur yang ideal buat iguana dari jam berapa sampai jam berapa? Kadang ada beberapa kiper yang bilang jemur itu dari jam 2:30 sampai jam 4 gitu kan. Jam yang bagusnya ada yang bilang jam 8 sampai jam 10-an gitu. Jadi Setiap orang beda-beda lah. iya sih. Kalau misalnya kita kerja nih kayak sekolah gitu nggak sempet jemur pagi sampai sore, itu ada alternatifnya nggak sih? Bisa kita pakai kandang outdoor. Ini gue bersihin kalau mau lebaran, mau Imlek, Natal, gue bersihin. Mau ada tamu ya? Iya, kita pakai lampu kalau memang kita di dalam rumah kan peliharaannya dalam ruangan. Kita bisa pakai lampu UVA atau UVB gitu. Ukuran maksimal buat iguana dewasa tuh maksimal berapa? Umumnya iguana dewasa 130-150 sih. Tapi yang sering ditemuin ya emang segitu sih kalau peliharaan ya. Cara ngebedain jantan sama betina? Kalau jantan sama betina ukuran segini sih udah kita bedainnya secara fisik aja udah bisa gitu ya. Apa kan contoh betina nih? Jantan dulu deh yang lebih kelihatan ya. Oke. Jantan dia punya sistematik paniknya lebih benjol. Nanti makin dia tua makin gede dia bakal benjolannya makin keluar. Terus dia punya deolap biasanya agak lebar bulat juga gini nih. Kalau betina biasanya lebih segitiga sih. Tapi nggak semua iguana ya, kadang jantan speknya lebih panjang, lebih tinggi. Betina juga ada sih yang speknya tinggi. Terus yang paling ini lagi kalau jantan ini agak kotor sih. Dia punya femoral pores. Kalau birahi dia bakal keluar nih kayak paku-paku gitu. Nanti selesai birahi juga pada copot lagi. Kalau di betina nggak ada biasanya. Polos ya? Nggak polos sih, lebih kayak jahit-jahitan gitu doang. Ada, tetap ada, cuman nggak keluar. Terus sistematik paniknya dia rata nih. Dia punya betina. Deolapnya juga nggak lebar. Biasanya bentuknya segitiga. Oke. Terus kan biasanya kalau orang-orang awam lihat tuh iguana tuh disebut bunglon. Ya kan? Iya sih sebenarnya, tapi beda iguana sama bunglon itu beda. Dari apa ya? Ya emang beda sih, dari spesiesnya juga udah beda. Kan kalau bunglon identiknya dia bisa berubah warna. Iya. Iguana juga bisa berubah warna, tapi dia lebih ke mutasi. Oh, mutasi ya. Ya, kayak dia habis ganti kulit atau gimana gitu. Dia baru bisa berubah warna. Kayak dijemur gitu warnanya keluar. Ya. Ada yang keluar, ada yang gosong gitu. Kalau yang gosong tuh gorengnya kelamaan apa gimana, Pak? Itu biasanya setelah berwarna keemasan nggak dibalik. Oh, Harusnya dibalik. Jadi matangnya merata. iya. Dibalik, diangkat lalu
tiriskan. Jangan lupa ditiris. Oke, kita sudah bisa angkat dan kita tiriskan. Kalau ngomong-ngomong soal mutasi, faktor makanan tuh penting nggak sih? Kalau mutasi tergantung sih, soalnya pendapat beberapa kiper beda-beda ya. Ada yang bilang makanan berpengaruh, ada yang bilang juga nggak berpengaruh. Soalnya kan kadang iguana hijau aja dikasih makanan yang merah-merah tetap aja hijau gitu kan. Iya. Iguana merah sebenarnya kalau warna keluar itu biasanya dari mood dia sih. Kalau stres kan warnanya bisa lebih gelap. Kalau dia emang moodnya lagi bagus, kadang warnanya lebih keluar. Apalagi kalau dia lagi birahi kan, buat narik perhatian betina, dia biasanya warnanya lebih keluar, lebih bagus. Kan iguana nih. Hmm. Nah, di ujung ini nih namanya apa nih? Yang kayak mata ini. Tahu ini biasanya disebutnya mata ketiga kalau dia tuh buat apa sih? Ngatur suhu katanya. Tapi nggak tahu juga sih ini mata ketiga apa sih namanya, lupa. Termometer. Mungkin ya, Ngatur suhu. nggak tahu. Pokoknya disebutnya dia mata ketiga lah. Kan kalau di alam liar dia mungkin bisa kayak lihat-lihat predator yang dari atas, berulang atau apa gitu kan. Kalau misalnya pemula nih mau baru main reptil, kira-kira iguana tuh cocok nggak sih buat pemula? Susah gampang ya sebenarnya. Iguana buat pemula gitu sebenarnya nggak terlalu buat pemula juga sih. Nggak recommended ya? Nggak recommended kalau emang dia awal-awal pelihara iguana itu bener-bener ukuran baby. Nggak recommended. Kenapa tuh? Mending karena baby rentan, kayak dia rentan sakit, kayak dari ukuran makannya juga gampang keselep, dan rentan DS juga. Ada beberapa faktor lah ya. Ya, rentan gampang stres lah pokoknya. Yang paling parah kan paling sering dialamin kalau pelihara dari baby gitu kan, ekornya putus biasanya karena salah pegang lah, salah handle gitu. Balik lagi sama karakternya, kalau baby jumpy. Baby lebih jumpy ya. Kalau ukuran yang pas gitu buat pemula mau melihara gitu, ukuran berapa tuh? Ya di atas 30 cm lah biasanya iguana udah mulai bisa diajak ngobrol, udah bisa diajak anteng lah. Curhat ya? Iya, bisa diajak curhat. Pokoknya udah lebih anteng lah dia, karakternya nggak terlalu jumpy. Ada tips khususnya nggak sih biar apa ya, melihara iguana tuh nggak gampang mati atau nggak jumpy? Pertama, balik lagi kalau iguana kan kesalahan dari iguana gitu ya. Kalau dari kita pelihara dari ukuran baby, sebenarnya iguana itu bukan binatang yang harus setiap saat di handle gitu. Paling enggak sehari, paling 20 menit lah gitu, kita setiap saat kita handle terus gitu. Dia yang ada biasanya nggak mau makan, gampang stres juga, malah lebih jumpy kadang-kadang. Tapi balik lagi ke usia iguananya gitu, dari kebiasaan dia sehari-hari. Mendingan iguana ya di outdoor gitu. Jadi kena matahari Yang beneran ya, mataharinya yang beneran, bukan yang lampu. Nah, ngomong-ngomong soal stres nih, pernah nggak sih punya iguana stres gitu Ya pernah sih. sampai nggak mau makan gitu? Ya kadang dia biasanya kalau stres itu kan faktornya biasa eksternal ya. Kayak kita taruh kandang di tempat yang rame gitu, dia nggak nyaman, nabrak-nabrak kandang, bisa rabun juga gitu kan. Itu nanganinnya ya satu-satunya cara, rabingnya kan diobatin dulu tuh biasanya. Iya, pakai apa tuh? Pakai obat-obat buat manusia bisa sih, obat-obat salep-salep gitu buat manusia bisa. Terus biasanya ditaruh kontainer box dulu sih, paling aman buat sembuhin rabing. Nanti baru pelan-pelan kandangnya dipindahin atau iguananya pelan-pelan diajak. Ya sebenarnya tergantung kebiasaan sih, iguana kan termasuk binatang yang pintar juga. Jadi tergantung kebiasaan, dia lama-lama juga bisa ini Adaptasi. Iya adaptasi. Musim kawin biasanya usia yang ideal tuh berapa? Kalau usia kadang susah ya, paling dari ukuran biasanya. Ukuran. Kalau segini udah bisa belum? Kalau betina ukuran dia minimal 90 cm-an minimal ya, iya, baru jantan. bisa. Kalau jantan biasanya ukuran segini juga udah mulai birahi, udah bisa kawin. Tapi kan belum tentu jadi juga. Kalau jantan ini ukuran berapa sih?
Ini kalau mau ngeliat perbedaannya nih yang lebih detail. Ini betina. Nah, sebelah lagi jantan. Mungkin sekian dulu. Terima kasih.